Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kau tidak cerdas. Tidak cerdas. Kau katakan barusan, roh adalah sembahanmu. Oke, kita tepuk tangan. Sembahanmu adalah roh. Tepuk tangan, kita hargai. Ketika saya tanya, roh itu apa? Kau katakan roh adalah kata-kata yang keluar dari Bang Suma. Ketika penyembah makhluk. Sekarang, Bang Suma, saya pindah ke etimologi. Kalau menurut bahasa Ibrani, roh itu apa? Ruah, Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Ruah, angin. Terus apa lagi? Oksigen. Terus apa yang ditiup ke dalam Angin itu apa? Oksigen. Oksigen. Terus oksigen itu apa? Oksigen itu materi. Apa? Yang bukan materi yang nampak seperti yang kita lihat, non materi. Apa? Oksigen itu non materi? Iya, yang jelas ruah. Anda kan bertanya, apa ruah dalam bahasa Ibrani? Apa roh dalam bahasa Ibrani? Ruah. Apa ruah itu? Angin, oksigen. Dah selesai. Ya, benar. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah angin? Di mana? Tadi saya sudah baca. Coba bertanya, coba baca ulang. Apa? Baca ulang. Saya baca ulang dalilnya ya. Apa? Dengar, ini Yesus sendiri yang katakan. Tapi R di sini huruf besar ya. R huruf besar ya. Ibraninya apa hurufnya? Pertama, huruf apa? YHWH. Kalau Arab berbicara roh. Roh Ibraninya ruah. Ruah. Apa artinya dalam bahasa Indonesia ruah itu? Yohanes 6 ayat 63. Tadi sudah jelaskan, you sendiri sudah jelaskan. Ruah dalam bahasa Ibrani itu apa? Anda bisa lihat di dalam Kejadian 8 nomor 1, coba. Bisa Anda buka? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Baca roh dulu, roh. Coba. Ayo. Ya, coba baca. Kamu tidak sistematik. Saya baca ya. Saya baca. Dengar. Tolong di-mute. Dengar. Tolong di-mute. Saya bacakan Kejadian 8 nomor 1. Teman-teman muslim, pemula-pemula yang ingin terjun di dunia apologet untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen kaya si Yabo ini, dengarkan. Orang Kristen jangan lihat cuma dia nomor 1. Dia tidak belajar secara Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Apa bahasa Ibraninya angin? Bahasa Ibraninya angin adalah ruah. Silakan, you jelaskan. Saya jelaskan. Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan Allah membuat ruah menghembus melalui bumi. Apa itu? Angin. Ruah artinya angin. Saya baca lagi Mazmur 104 nomor 4 supaya kalian ini belajar. Ya, belajar itu penting supaya kalian itu bisa waras, jangan gila kayak ya boy. Dengarkan. Kau yang membuat angin. Kau tidak bisa jelaskan dari Al-Quran. Kau jelaskan dari Al-Quran. Kalau yang Alkitab. Saudara-saudara yang di Papua jangan gila kayak Yaboi. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang saudara jangan ganggu saya, saudara jangan ganggu saya dulu, saudara ya. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang membuat dalam bahasa Ibrani disebut asa. Asa itu menciptakan atau membuat, sedangkan angin di situ jelas dikatakan dengan kata ruah. Berarti asa ruah artinya menciptakan angin atau membuat angin. Ternyata roh itu adalah angin. Engkau menyembah angin, engkau menyembah roh, engkau menyembah angin. Oh my God, ternyata Karisteng Yahweh penyesat penyembah angin. Mau lagi bukti? Saya kasih lagi bahwa
Saya kasih lagi supaya kau tahu bahwa kamu itu penyembah angin. Ayub 27 nomor 3. Allah itu adalah roh. Penyesat. Ayub 23 nomor 3. 27 nomor 3. Dengar. Selama napasku masih ada padaku dan ruh Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Ya boy, saudaraku si pemakan dedak, dengarkan. Ayub 27 dikatakan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Itu kata Ayub. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat, kau stop. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau telah mengerti roh. Jawab. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak pernah belajar. Saudaraku pemakan dedak, dengarkan. Ya boy pemakan dedak. 1 kuintal 1 bulan. Saya ingin bertanya, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Jawab. Pemakan dedak, dengar. Bang Suma, roh itu pribadi. Iya, ada lagi. Roh itu pribadi. Iya. Iblis yang suka mati dan membunuh. Saudara ya boy, pemakan dedak, dengarkan saya kawanku. Udah ya boy, kita turunkan aja ganti pemain ya. Oke, saudara ya boy, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Stres dia Bang Handi. Ya, ganti pemain si Depi sini kayak ngerti roh ini. Dia pulang ke rumah ini langsung dia talak istrinya. Talak 3 dia ini. Ada yang bisa jawab? Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Ada yang bisa jawab? Ciptaan Elohim lah untuk bernapas. Oksigen ya. Yang melayang-layang di permukaan air. Jadi kalau ada yang menyembah ruah, berarti dia menyembah angin. Kalau kita larikan ke perjanjian baru, pneuma dalam Lukas 24 nomor 37 sama dengan hantu. Antara menyembah hantu atau menyembah angin. Karena Tuhan bukan hantu dan Tuhan bukan angin. Ayo saudara-saudara, tugas kami hanya memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a az-zikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru man ittaba'a az-zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Umat Islam diutus ke bumi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi saudara-saudara yang masih mau menerima peringatan, silakan lembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Ayat lain mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Katakanlah, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang masuk ke neraka kelak akan berkata,
bahwasanya sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia, mustahil kami akan masuk ke neraka andai saja kami kemudian menggunakan akal sehat. Hari ini kita mencoba untuk bagaimana mewaraskan saudara, tapi Anda bertahan kemudian untuk tidak mau jadi waras. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, di mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi kalian tidak mau, kalian maunya Tuhan itu terlihat. Jadi baiklah, jadi udara, jadi angin, jadi manusia, jadi roh. Inilah kalian. Kalian belepotan kemana, kesana kemari, huruf besar huruf kecil lah. Apa yang kalian bisa? Semuanya kekuatan kalian, daya kalian sebagai seorang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan hilang. Kenapa? Karena kalian dalam beragama tidak mengedepankan akal. Kalian hanya percaya saja. Tuhan Anda analogikan seperti telur amporo, ayam menetas, roda beca terbang, segala macam. Masa Tuhan identik dengan becak terbang? Apa ini? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, mendengarkan konsep kalian, percayalah sama saya, kalian akan ditampar bolak-balik sama Yesus. Tapi akan sudah tertulis kok di dalam Matius 7 nomor 8, nomor 22, nomor 23, kalian adalah penyesat. Cukup itu bagi orang-orang yang beriman. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi terakhir, mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka roh. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka berbentuk binatang bertanduk 7 bermata 7 menurut penglihatan pengarangnya. Demikian, silakan diambil alih. Ya, oke. Jadi teman-teman, ntar dulu gini. Jadi sebenarnya topik tadi topik yang sangat edukasi kalau dia ingin teredukasi dan edukatif. Tapi mereka hanya menjawab berdasarkan perasaan. Topiknya adalah pengertian roh. Sederhana kok itu. Ditanya berkali-kali sama Mbak Juma pengertian roh, terpaksa dia menjawab dengan kata roh adalah perkataan. Padahal Mbak Juma sudah menjelaskan roh apa sih itu roh? Ciptaan Tuhan yang non atau unsur non materi yang diciptakan oleh penyebab kehidupan manusia, atau an-nafs yang berarti jiwa. Jadi roh itu ciptaan Tuhan. Dikasih data di Bible-nya Zakaria 12 nomor 1. Tapi mereka mengatakan Banjuma penyesat, Banjuma penyesat. Cuman itu diulang-ulang. Nah, terbukti sudah sebenarnya yang penyesat siapa? Roh huruf besar, roh huruf kecil, roh huruf besar Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia. Jadi mudah-mudahan sore hari ini kita semua teredukasi bahwa inilah tampilan seorang pendeta kalau diskusi hanya berdasarkan perasaan belaka, tapi tidak berdata. Itu pengantar dari saya. Terima kasih. Iklan Bang Juma, jadi gambar yang tadi itu Tuhan mereka nih, menurut di kitab mereka Bang? Menurut Wahyu 5 nomor 6. Wahyu. Itu penglihatan. Penglihatan pengarang buku Wahyu. Aku melihat tuh. Dia katakan aku melihat. Apa yang dia lihat? Ada objek. Objek apa? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu yang tertulis. Seram ya. Iya kali ya gambarnya. Untuk lebih jelasnya saya tunggu telepon Luga lebih menjelaskannya, ngerti dia. Tunggu ya, saya telepon beliau. Dia lebih ngerti. Gak usah disuruh masuk Bang, telepon aja. Oh iya, telepon lewat. Hancur kemal kita kalau dia masuk.